membahas apa itu kepemimpinan. Nah, kita sudah ketahui bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah leadership, yang disebut dengan leadership. Kepemimpinan merupakan suatu faktor yang sangat menentukan arah dan tujuan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau instansi. Kepemimpinan juga merupakan suatu proses yang mengarahkan dan mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk atau dalam melakukan sebuah aktivitas dalam organisasi atau instansi tersebut. Oke, lanjut. Jadi, kepemimpinan proaktif itu dapat kita artikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang basis nilai pada kepemimpinan profetik. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kepemimpinan profetik ini secara umum memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama diantaranya ada sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan yang keempat fatona. Baik, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu pemimpin yang berkarakter sidik. Nah, jadi pemimpin yang berkarakter sidik ini yaitu mempunyai sifat yang senantiasa jujur kepada Tuhan, diri sendiri, orang lain, dan juga terhadap alam semesta. Nah, kepemimpinan yang berkarakter sidik ini, pemimpin tersebut juga senantiasa selalu mengikuti hati nurani dan juga kepercayaan dirinya. Kemudian yang kedua itu ada amanah. Nah, jadi orang yang amanah ini, yang bersifat kepemimpinan amanah, dia dapat bertanggung jawab kepada diri sendiri, orang lain, dan juga kepada organisasi yang telah dia ikuti. Amanah juga ini dapat dikatakan arti dapat dipercaya, setia, profesional, dan juga penuh tanggung jawab. Nah, pemimpin yang amanah ini senantiasa selalu setia kepada Tuhannya, diri sendiri, dan juga terhadap orang lain. Yang ketiga, tablik. Tablik dalam kepemimpinan juga bermakna sebagai transparan, open management, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Perilaku pemimpin tablik antara lain berani menyatakan kebenaran dan bersedia mengakui kekeliruan. Hal-hal yang benar dikatakannya benar, hal-hal yang salah dikatakannya salah. Pemimpin profetik menyatakan keterbukaannya yang sebenarnya kepada Tuhannya, diri sendiri, dan kepada orang lain. Yang keempat, fatona. Fatona berarti cerdas dan mampu mengatasi masalah, menjadi problem solver. Kecerdasan tersebut dibangun dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku pemimpin fatona terekspresi pada etos kerja dan kinerja pemimpin yang mampu memecahkan masalah secara tepat dan cepat. Pemimpin yang fatona memiliki kecerdasan dalam memfungsikan kolbu, akal pikiran, dan panca inderanya secara optimal untuk mengatasi masalah. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi harus memiliki 4 fungsi sebagaimana yang dikembangkan oleh Stephen Covey, di mana konsep ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 fungsi kepemimpinan seperti fungsi perintis atau pathfinding, kemudian fungsi penyelaras atau leading, lalu fungsi pemberdaya atau empowering, dan juga fungsi panutan atau modeling. Di mana yang pertama fungsi pathfinding, di mana fungsi perintis atau pathfinding ini yaitu bagaimana seorang pemimpin dapat memahami dan juga memenuhi kebutuhan para stakeholdernya, lalu misi dan juga nilai-nilai yang dianutnya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi aligning atau penyelaras, yaitu berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin dapat menyelaraskan seluruh sistem dalam organisasi agar dapat saling sinergis dalam bekerja. Yang ketiga yaitu fungsi empowering, yang dimana fungsi empowering ini merupakan fungsi pemberdayaan. Dalam sebuah kepemimpinan, fungsi pemberdayaan ini yaitu bagaimana caranya seorang pemimpin dapat membangun dan juga mengembangkan lingkungan organisasi agar seorang individu yang ada di dalamnya ini dapat menunjukkan performa yang baik dan juga memiliki komitmen yang kuat. Kemudian yang keempat, fungsi modeling. Fungsi panutan mengungkapkan bagaimana agar pemimpin dapat menjadi panutan bagi para pengikutnya.
bagaimana ia dapat bertanggung jawab atas tutur kata, sikap, perilaku, dan keputusan-keputusan yang diambilnya. Thank you.